Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Di setiap keadaan, di setiap waktu, mari kita berjuang terus, berusaha untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, alhamdulillah kita masih bisa datang ke masjid, masih bisa ruku, masih bisa sujud. Alhamdulillah, mari kita berusaha terus untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mari kita berjuang terus, karena godaan setan ini sangat luar biasa, sangat besar, supaya kita betul-betul berhati-hati, supaya kita betul-betul waspada, karena kita ini lemah, kita ini mudah salah, kita ini mudah tertipu. Maka dari itu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul, karena kita ini mudah salah, mudah lupa. Kadang-kadang sudah tahu kebaikan, sudah tahu kebenaran, masih saja tidak mau berbuat. Kadang-kadang tertipu dengan bisikan-bisikan setan. Coba kita perhatikan umat-umat terdahulu, orang-orang Yahudi dahulu, mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kitab, namun mereka tidak mau mengikuti yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau mengerjakan. Mereka mengerjakan yang dari pikiran mereka sendiri, sehingga mereka berani merubah isi kitab Zabur, isi kitab Taurat, isi kitab Injil. Mereka rubah-rubah karena mereka memahami dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak benar-benar dijalankan, sehingga akhirnya mereka itu tertipu, sehingga mereka itu berbuat zalim, sehingga mereka itu kena azab, kena musibah, malapetaka, karena mereka tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah turunkan Al-Quran, dan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji menjaga kemurniannya, kesuciannya sampai yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka, maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim. Kepada orang-orang yang zalim itu dikarenakan mereka selalu berbuat fasik, gemar berbuat dosa. Jadi yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mereka kerjakan. Jadi mereka membuat aturan-aturan sendiri. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, mereka rubah-rubah isinya. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala diancam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengingatkan dan menceritakan ini supaya jangan sampai kita ikuti, jangan sampai kita menyelisihi Al-Quran, jangan sampai kita menyelisihi ajaran Nabi SAW, supaya kita berusaha terus untuk mengikuti kebenaran, untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang sebenar-benarnya. Jangan sampai kita tertipu
dengan godaan-godaan setan yang terus menggoda. Sangat keras godaan setan ini kepada manusia. Sangat keras. Luar biasa godaan setan ini. Setan bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat setan. Kalau tanpa pertolongan Allah, perlindungan Allah, kita ini kalah. Kalah kita dengan setan. Karena apa? Setan bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat setan. Mau menang dari mana? Kalau tidak pertolongan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, betul-betul bertakwa kepada Allah, mencari keridhaan Allah, mencari perlindungan Allah dengan yang sebenar-benarnya, tidak dikotori dengan kemaksiatan, tidak dikotori dengan dosa-dosa, tidak dikotori dengan perbuatan-perbuatan keji, kemungkaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang supaya perlindungan Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar diberikan kepada kita, karunia-Nya, ridhonya, rahmatnya, dan perlindungannya, insya Allah betul-betul diberikan kepada kita kalau kita berusaha semaksimalnya untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dengan yang sebenar-benarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, afatadma'una yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوا وهم يعلمون. Yang artinya, maka apakah kamu, yang dimaksud kamu adalah orang-orang muslimin, orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kamu sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Jadi, apakah kamu orang-orang muslimin, apakah kalian sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahuinya? Ini Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran supaya jangan sampai kita ikuti. Jadi mereka tahu, mereka memahami, tapi mereka menyelisihi, mereka rubah. Karena apa? Karena sangat kerasnya godaan-godaan syaitan. Kita harus benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Karena godaan syaitan ini sangat besar. Sangat besar. Kita harus betul-betul memperbaiki diri. Sholat tahajud, sholat malam, sholat 5 waktu, usahakan yang tepat waktunya. Jangan sampai telat-telat. Karena di sela-sela di waktu kita telat itu bisa masuk godaan-godaan syaitan. Jadi supaya kita perhatikan, jangan sampai kita ini tergoda. Jangan sampai setan ini bisa masuk, ada celah. Dari dosa-dosa, dari kemaksiatan, dari terlambat waktu sholat. Ini bisa setan masuk dengan celah-celah tersebut. Maka dari itu dekatkan diri kepada Allah dengan sering-sering berpuasa sunnah, sholat malam, berlindung kepada Allah, dan berbuat perbuatan-perbuatan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah mendatangkan ridhonya, rahmatnya, dan karunia-Nya kepada kita ini. Maka dari itu mari kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan yang sebenar-benarnya, supaya kita insya Allah selamat sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan kita ini masih jauh. Perjalanan kita ini masih jauh, melewati alam yang lain. Bukan alam ini saja, bukan alam dunia ini saja, tapi melewati alam kubur, alam akhir, alam barzah, alam akhirat. Kita ini, perjalanan kita ini masih jauh. Dan kita ini betul-betul tidak mampu tanpa pertolongan Allah. Jadi kita harus betul-betul bertakwa kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya, berlindung, mohon perlindungan, mohon pertolongan dengan yang sebenar-benarnya, dengan tingkah laku kita, dengan perbuatan kita. Kita berdoa bukan dengan mulut saja, tapi dengan sekujur badan kita. Gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dia Maha mendengar segala-galanya ini. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
على سيدنا محمد وعلى